Kunjungi Makobrimob Kuitang kemarin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi dukungan moral bagi jajaran Korps Brimob. Kapolri juga berterima kasih karena telah berjuang mempertahankan markas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Wakapolri, Korbrimop Polri, Kadif Propam Polri, serta Kapolda Metro Jaya mengunjungi Markas Komando atau Mako Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kuitang, Jakarta guna memberi dukungan moral pada jajaran Korps Brimob. Kapolri juga menyampaikan apresiasi pada anggota Brimob yang selama 4 hari terakhir terus menjaga markas dan menghadapi berbagai aksi kerusuhan. Ia menegaskan bahwa Brimob telah menunjukkan kesigapan meskipun dalam kondisi yang terbatas. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras kalian siang dan malam, dan saya bangga kalian bisa mempertahankan markas komando kita dengan baik walaupun gemburan dari mana-mana. Kapolri meminta jajaran Brimob tetap siaga menjaga markas komando dan menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus sesuai aturan, mulai dari ucapan verbal, penggunaan tongkat, gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam bila situasi darurat mengancam keselamatan personil dan markas. Namun Kapolri juga mengingatkan untuk bisa membedakan antara pengunjuk rasa yang sah dengan perusuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi para pengemudi ojek online di sekitar Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya sekitar pukul 11.45 siang tadi, Wapres Gibran berdiskusi dengan para pengemudi ojol dan warga. Gibran juga sempat bersuap foto dengan para warga. Dalam kesempatan ini, Gibran turut meninjau pembagian sembako gratis di Stasiun Gondang Dia. Informasi lainnya pemirsa, sebuah helikopter berpenumpang 8 orang hilang kontak usai terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya. Hingga kini tim SAR masih mencari helikopter tersebut. Helikopter dengan nomor registrasi PKRGH hilang kontak saat terbang di ketinggian 3.000 kaki. Sebelumnya diketahui helikopter lepas landas dari Bandara Kota Baru pada pukul 7.46 waktu Indonesia Barat dengan waktu perkiraan tiba di Bandara Palangkaraya sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kontak terakhir tercatat pada pukul 7.54 waktu Indonesia Barat sekitar 10 menit usai lepas landas. Berdasarkan informasi, helikopter memuat 8 orang penumpang dan awak. Areanya di sekitar Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Nah itu titik terakhir dapat berkomunikasi atau lost kontaknya, ya bisa panggilan terakhirnya di sana, di titik koordinat di daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Pencarian helikopter telah dilakukan di 2 titik oleh tim gabungan Basarnas dan Brimob. Penyisiran dilakukan melalui jalur darat dan udara dengan mengerahkan helikopter Polairut. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Afghanistan Timur, gempa magnitudo 6 menyebabkan 800 orang tewas. Sindo Malam segera kembali. Unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus melahirkan sejumlah tuntutan rakyat. Ada 7 tuntutan yang diminta pengunjuk rasa yang harus secepatnya dilaksanakan pemerintah pekan ini juga. Di antaranya 1. Bentuk tim investigasi independen kematian Afan Kurniawan. 2. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 3. Hentikan kekerasan oleh kepolisian. 4. Bekukan kenaikan gaji tunjangan DPR. Lalu 5, DPR harus melibatkan diri dalam dialog publik. 6, upah layak untuk seluruh pekerja. 7, cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Sementara 3 tuntutan pengunjuk rasa harus diselesaikan pemerintah dalam waktu 1 tahun dari sekarang, yaitu yang pertama, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. 2, reformasi perpajakan yang lebih adil. Dan 3, sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Kemarin Presiden Prabowo Subianto menjenguk polisi dan warga yang terluka akibat aksi unjuk rasa.
Didampingi Kapolri Listio Sigit Prabowo, Presiden menyambangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Prabowo melihat kondisi 17 korban yang dirawat di Rumah Sakit Polri yang terdiri dari 14 polisi dan 3 warga sipil. Beberapa di antaranya mengalami luka berat. Total ada 43 korban yang terluka akibat demo, namun sebagian besar sudah diperbolehkan pulang. Dalam kesempatan ini, Prabowo memerintahkan seluruh polisi yang terluka dinaikkan pangkatnya. Kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukumnya. Terima kasih, masih di Sindo Malam pemirsa. Diplomat KBRI 5 Peru, Zetro Leonardo Purba, tewas ditembak. Peristiwa itu terjadi saat Zetro sedang bersepeda bersama sang istri di kawasan permukiman. Media Peru melaporkan aksi penembakan di wilayah distrik Lins pada Senin waktu setempat. Dalam laporannya terdapat korban jiwa seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Indonesia di Peru. Korban atas nama Zetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado, namun dokter menyatakan diplomat itu meninggal saat berada di klinik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya staf KBRI di Peru. Menlu meminta Peru menyelidiki kasus penembakan ini hingga tuntas. Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Menlu menambahkan KBRI akan segera mengurus proses pemulangan almarhum ke Indonesia. A un funcionario de la embajada.